pembelajaran di suatu kelas, yakni mengikuti Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama ini ada guru yang memasuki ruangan kelas dan menyampaikan kepada para siswa bahwasanya pelajaran kali ini adalah untuk mengenal Khulafaur Rasyidin. Lalu guru mengajak kepada para murid ke memasuki ruangan pertama, yakni murid diajak untuk mengetahui profil singkat Khulafaur Rasyidin. Setelah mengetahui profil singkat Khulafaur Rasyidin, guru mengajak kepada para murid dan juga ke ruangan kedua, yakni untuk mengetahui sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dengan menggunakan VR. Nah, setelah murid mengetahui sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, guru mengajak kepada muridnya untuk memasuki ruangan ketiga, yakni untuk mendiskusikan tentang apa yang telah diketahui dari ruangan pertama hingga ruangan kedua, yakni profil singkat dan sejarah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, itu didiskusikan di ruangan ketiga oleh guru dan murid-muridnya. Setelah mendiskusikan di ruangan ketiga, guru mengajak kepada para muridnya ke ruangan keempat, yakni untuk mengevaluasi apa yang telah diketahui oleh para murid dan menggunakan metode permainan takut. Mungkin cukup sekian dari kami. Selanjutnya materinya akan disampaikan teman-teman berikutnya. Pada ruangan ini, guru mengajak siswa untuk mengetahui profil singkat Khulafaur Rasyidin. Khususnya akan saya jelaskan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdul Ka'bah, sering dipanggil Abdul Ka'bah. Setelah memeluk agama Islam, namanya diganti dan kami menjadi Abdullah Abu Bakar. Orang-orang Mekah memanggil dengan panggilan Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi. Tidak lama dari kelahiran Nabi Muhammad. Karena kedekatan umur di sinilah Abu Bakar dengan Nabi Muhammad bersahabat sejak kecil. Abu Bakar adalah pribadi yang memiliki kemuliaan tinggi, bukan hanya kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar juga memikirkan nasib-nasib orang-orang lemah dan kaum duafa. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun dengan tujuan utamanya yaitu mempersatukan umat Islam. Karena setelah masa pemerintahan Nabi, orang-orang Arab berpecah dan murtad. Jadi saya akan menjelaskan mengenai biografi Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab ibni Nufail bin Abdul Uzza ibni Ribah ibni Al-Khattab ibni Raja ibni Adi bin Qurab, dan berasal dari suku Adi yang berarti suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Nah, suku ini termasuk rukun dari Quraisy. Ibunya bernama Hantamah bin Hasim ibni Mughirah ibni Abdillah ibni Umar bin Maksum. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah masa kepemimpinan Umar. Kepemimpinan Umar dalam memerintah negara Madinah seperti yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Nasir itu menaklukkan dalam 10 tahun kepemimpinannya itu menaklukkan meliputi wilayah Irak, Iran, Syria, Palestina, Romawi dan Mesir. Kepemimpinan memperlibatkan diri yang benar-benar dari anda adalah merupakan pemimpin yang memiliki visi ke depan yang jelas. Hal ini adalah dari pemerintah ekspresi dan kemudian melakukan negara Madinah. Selanjutnya dasar-dasar pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab berpegang teguh dalam pendiriannya, yaitu siapapun pejabat negara yang bersikap tidak adil atau mengganggu rakyatnya akan ditindak bagaimana apa yang diperbuat oleh pejabat tersebut. Nah, jadi dalam pemerintahan ini Umar memberikan kesempatan untuk rakyatnya ikut campur dalam urusan pemerintahan. Terima kasih. Nah, di antara dasar-dasar kepemimpinan Sayyidina Umar
kepemimpinan Sayyidina Umar, itu salah satunya ialah mengatur administrasi negara, yang mana beliau telah berkembang dalam wilayah provinsi, yaitu salah satunya menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang kedua, mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga edukatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yaitu memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Amil bin Umayyah bin Abdul Syama bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Al-Quraisy Al-Umawi. Beliau menisbatkan dirinya pada Bani Umayyah, salah satunya yaitu kabilah Quraisy. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif, 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Utsman bin Affan diharapkan mampu untuk mengembalikan kejayaan Islam setelah banyaknya wilayah yang memberontak. Sikap dermawan dan belas kasih kepada rakyat kecil diharapkan mampu mengubah kondisi masyarakat Islam menjadi lebih sejahtera. Jadi Utsman bin Affan itu merupakan khalifah yang ketiga, yaitu pada pemerintahan Bapak Islam dahulu. Nah, pada pemerintahan Utsman bin Affan ini terdapat dua kemenangan, yaitu pada peperangan angkatan Islam lawan memenangkan perang melawan Bizantium di Laut Tengah. Nah, yang kedua yaitu Utsman menguasai standarisasi mushaf Al-Quran yang disebut mushaf Utsmani. Nah, ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keaslian kitab suci Al-Quran. Di masa Utsman ini juga sering memicu konflik seperti tuduhan nepotisme yang gara-gara Utsman itu dituduh mengutamakan keluarganya, yakni dari Bani Umayyah dalam pemberian jabatan penting kayak seperti Umayyah bin Hisyam dan Marwan bin Hakam. Yang kedua yakni adalah kritik terhadap gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Utsman ini sangat lembut dan terkadang dianggap kurang tegas, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kayak Umar bin Khattab. Nama lengkap Ali yakni Ali bin Abi Thalib Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf al-Quraisy dengan ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Muthalib. Nama tersebut merupakan pemberian dari Rasulullah SAW setelah Sayyidina Ali lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak melakukan perubahan di bidang politik seperti meningkatkan keadilan dan dinilai nepotisme, dan yang kedua itu memecat gubernur-gubernur pada masa pemerintahan Utsman yang kemudian diganti dengan gubernur yang baru. Dan pada pemerintahan Nabi Ali bin Abi Thalib, ya, ia mengambil